Pemirsa, kedok Gatot Brajamusti satu persatu terkuak. Selain menggunakan narkoba dan memiliki senjata api, Gatot juga diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Sejauh mana pengungkapan kasus Gatot ini sudah hadir bersama kami saat ini Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Titi Hartati. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, yang pertama kita ingin tahu bahwa sampai sejauh mana proses dari kasus Gatot Brajamusti ini dari kacamata KPAI saat ini? Ya, jadi ini sudah proses ke hukum. Jadi korban sudah melaporkan ke kepolisian, kemudian ke KPAI juga sudah. Dan ini masih ada yang korban itu mengalami suatu stres dan trauma, sehingga KPAI akan membuat suatu upaya penyembuhan di dalam pemulihan untuk mentalnya, kemudian pemulihan secara psikologisnya itu nanti akan berikan suatu konseling dan juga secara psikologisnya, dan juga nanti akan ada terapi untuk narkobanya kalau mereka masih ada yang menggunakan narkoba karena kecanduan itu. Dan itu memang bidangnya Ibu di KPAI, Bu, ya? Kesehatan dan nafza. Kesehatan gitu. dan nafza. Sampai sejauh ini sudah berapa korban, Ibu, yang melapor ke KPAI? Ya, yang sudah itu adalah 8 orang. Ya, karena yang lain itu masih belum siap untuk ditanya. Jadi kalau misalnya berhadapan itu masih ada trauma, nanti ada melihat namanya juga masih takut, menjerit-jerit seperti itu, sehingga tidak bisa dimintain suatu informasinya. Baik, ini berarti yang resmi ada 8 orang, tapi yang belum benar-benar memberanikan diri melapor ada beberapa lain lagi, ya, Bu? Ada beberapa gitu, walaupun mereka ini masih ada ragu-ragu. Karena ini kan sudah lama. Jadi sudah lama mereka ada yang sudah keluar dari tempat katakanlah itu padepokan atau apa bunyinya gitu ya. Namun mereka itu ketika lama pun trauma itu masih ada. Bahkan juga ada yang misalnya ketika orang tuanya itu tahu, kalau kamu melaporkan nanti mama akan begini, sehingga anaknya juga akan merasa takut. Nah, inilah yang dihimbau supaya tidak usah takut, karena KPAI juga akan melindungi dan kerahasiaan korban juga kita jaga, asas kerahasiaannya. Dari 8 orang korban itu, apa yang sedang diproses oleh KPAI sekarang, Bu? Apakah melakukan rehabilitasi untuk mereka? Ya, mulai nanti kami sudah data, sudah koordinasi gitu, dan bahkan juga korban sendiri juga minta supaya segera dilakukan suatu konseling gitu ya. Dan kita sudah buat program nanti konselingnya, pemulihannya itu, kemudian psikologisnya dan narkobanya yang jelas kalau mereka masih menggunakan. Baik, ada rencana KPAI akan bekerja sama dengan BNN juga. Tapi ini dalam rangka pengobatan untuk Gatot Brajamusti, jadi direhabilitasi juga untuk masalah narkoba, benar seperti itu, Bu? Kan begini, kalau katakan ini adalah pemakai, memang itu harus direhab. Jadi kalau direhab itu misal pun nanti ada jatuh hukumannya, misalnya 10 tahun, 15 tahun, ataupun seumur hidup. Tapi menyalahgunakan narkoba itu harus direhab untuk pemulihan sehatnya. Kalau tidak direhab, nanti di penjara dia akan melakukan tindakan-tindakan yang karena masih edik itu. Yang terjadi yang sekarang ini kan begitu. Walaupun jadi terpidana, dia berhak untuk didapatkan direhab, tetap direhab supaya sehat. Begitu pula juga yang diduga misalnya keterlibatan yang lain-lainnya itu untuk direhab. Karena memang penyembuhan secara pemulihan untuk healingnya itu memang harus dengan rehabilitasi supaya ediknya itu tidak terus melekat di dalam tubuhnya. Itu yang memang karena kan kalau sudah menggunakan kalau saya tidak mau mengatakan itu aspat, tetapi ini memang karena sudah aspat, ini isinya adalah sabu-sabu, kemudian ekstasi, dan juga ada inex. Artinya itu sudah ada kerusakan di dalam fungsi saraf otaknya, sehingga kontrol berpikir dalam fungsi korteks kontrolnya itu kan sudah tidak berfungsi secara baik. Maka melakukan hal-hal apa yang dilakukan secara mungkin ada kejahatannya, kemudian akan mengajak yang sekarang ini terjadi, anak-anak yang masih harusnya diberikan suatu perlindungan dalam tumbuh kembangnya, akhirnya ya anak ini kemudian dilakukanlah suatu kejahatan seksual, sampai anak juga mungkin ada pornografi, kemudian juga diduga ada juga narkobanya. Nah, ini yang harus dilakukan ini, karena itu semua merusak jaringan-jaringan yang ada dalam fungsi saraf otaknya. Reza Artamevia sempat protes kepada KPAI karena KPAI datang untuk mengunjungi Angelina Sonda dan dibilang ikut campur dalam urusan keluarga. Sampai sejauh ini bagaimana, Ibu? Tapi dijawabnya nanti. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Ainus Petang.